Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan kembali saya akan berbicara di sini untuk mereview hasil-hasil pertandingan yang berlangsung pada Kamis dini hari di UCL atau Liga Champions untuk matchday keempat di semua grup ya, ada 4 grup yang bertanding dan beberapa tim sudah memastikan diri untuk lolos. Bayern Munchen, wakil dari Jerman, memastikan untuk lolos ke babak 16 besar. Bagaimana juga mereka bisa mengikuti Manchester City yang sebelumnya lolos bersama dengan RB Leipzig. Dan bagi Munchen ini menjadi klub kedua Jerman ya setelah Leipzig yang memastikan posisi mereka ada di fase gugur 16 besar setelah Munchen di Allianz Arena mengalahkan Galatasaray dengan 2-1. Brace dari Harry Kane. Ya, ini memantapkan langkah Munchen untuk kokoh di puncak klasemen dengan 4 kali main, 4 kali menang, nilai 12, luar biasa. Bagi tim asuhan Thomas Tuchel ini tidak terkalahkan, sementara bagi Galatasaray masih harus berjuang ya karena ada 1 jatah lagi yang tersisa di antara Galatasaray dan Copenhagen yang sama-sama menduduki posisi kalau Galatasaray di keempat, ada Copenhagen di kedua. Nah, MU di nomor buncit ya. Itu di peringkat keempat dengan nilai 3. Karena pada saat juga bersamaan bagaimana MU gagal mempertahankan keunggulan mereka ketika leading di Stadion Parken menghadapi Copenhagen lewat gol dari Rasmus Højlund, juga ini pemain Denmark. Tapi keunggulan itu sirna karena akhirnya hasil akhir Copenhagen menang dengan 4-3 atas Setan Merah. Dan ini membuat peluang bagi Copenhagen sekarang ada di posisi kedua terbuka ya. Tapi Copenhagen akan melakoni laga yang berat karena mereka harus ke Bayern Munchen dan menuntut mereka harus bisa menang dalam 2 pertandingan terakhir untuk bisa mengunci posisi mereka di urutan kedua. MU masih punya harapan juga sebenarnya dengan harapan bahwa Copenhagen dan Galatasaray itu terjungkal dalam 2 pertandingan terakhir di mana MU harus bisa menang melawan Galatasaray ketika MU harus ke Galatasaray dan juga harus menang melawan Bayern Munchen ketika mereka menerima Munchen di Old Trafford. Jadi itu 2 tugas utama dari tim asuhan Ten Hag kalau mereka itu menginginkan bisa lolos, dengan harapan tentunya Copenhagen dihajar oleh Bayern Munchen ya, sehingga peluang bagi MU kalau menang 2 kali ada 9 poin di sana dan mereka bisa berharap ya ada sebuah keajaiban yang terjadi untuk bisa mendampingi Bayern Munchen ke babak 16 besar. Jadi kalau saya bilang tadi bahwa 2 gol Munchen itu dilakukan dengan brace dari Harry Kane, sementara Højlund yang sudah mencetak 2 gol awal akhirnya gagal untuk mempertahankan keunggulan 2-0. Bahkan kita bisa melihat Muhammad Elyounoussi bisa mencetak gol di babak pertama, ini pemain dari Copenhagen, untuk membangkitkan lagi gairah semangat bagi Copenhagen untuk mengejar ketinggalan mereka. Kemudian ada Diego Gonçalves juga di masa injury time babak pertama menyamakan 2-2. Inilah titik balik bagi Copenhagen untuk bisa menghajar Manchester United sebelum Lucas Lerager bisa menghidupkan juga peluang mereka untuk bisa menang di menit ke-83 dan akhirnya ditutup oleh Ronny Berdasji di menit ke-87. Ada 1 penalti dari Bruno Fernandes ya yang terjadi di babak kedua ini, tapi itu tidak bisa menolong bagi MU paling tidak untuk bisa menghasilkan 1 poin saja kalau mereka bisa mendapatkan hasil imbang. Tapi sayang mereka tidak bisa memperoleh itu dan akhirnya Ten Hag dan pasukannya tumbang. Ini juga bisa menjadi tekanan tersendiri bagi Ten Hag bersama dengan MU karena mendapatkan hasil-hasil negatif ya, baik ada di Liga Inggris maupun di UCL. Jadi ini paling parah kalau sampai tersisi di UCL. Ini kita akan tunggu apa yang akan dilakukan oleh manajemen Manchester United terhadap seorang Erik ten Hag. Memang belum ada suara-suara untuk bisa mengatakan bahwa dia akan mundur, tapi kalau dengan hasil-hasil yang negatif terus, ya ini akan membuat dia tidak akan bertahan lama, bahkan mungkin saja sampai di paruh pertama di IPL, ya sampai di Boxing Day dia bisa terlempar kalau ada 2-3 kekalahan ke depan lagi yang dialami oleh MU di Liga Inggris. Dan bahkan kalau mereka kalah di kandang melawan Bayern Munchen, juga ini akan mendepak bagi Erik ten Hag. Bukan tidak mungkin, karena ini pertaruhan yang
luar biasa. Oke, setelah Munchen memastikan diri lolos, kemudian ada lagi di grup C, Madrid, ya, penguasa Eropa dengan 14 trofi mereka. Madrid sudah mencapai juga 12 poin dan memastikan diri lolos dari grup C ini setelah mereka bisa menang melawan Braha dengan 3 gol dari Brahim Diaz, ada gol dari Vinicius Junior, ada gol juga dari Rodrigo, sehingga mereka dengan mudah bisa memenangkan pertandingan dengan clean sheet. Tidak terkejar lagi kecuali Napoli yang ada di posisi kedua dengan nilai 7. Napoli bermain imbang sayang bersama dengan Union Berlin, tim peringkat paling bawah. Mestinya Napoli kalau bisa menang, mereka bahkan bisa memastikan diri bisa lolos juga ke babak selanjutnya. Sekarang mereka hanya akan berharap bagaimana untuk bisa menang dalam satu pertandingan lagi, walaupun ada 2 pertandingan, untuk bisa mengikuti langkah dari Madrid keluar di grup C. Dan saya rasa Napoli bisa keluar dari grup ini mendampingi Real Madrid. Yang susah tadi itu yang saya bilang, persaingan di antara Copenhagen, Galatasaray dan MU ini di grup A itu masih rame. Dan kita bisa juga melihat apa yang terjadi di grup D. Di grup D Sociedad yang bersama dengan Inter sama-sama memiliki nilai 10. Sociedad di peringkat pertama dan Inter di peringkat kedua. Dan Inter kemarin mendapatkan kemenangan yang krusial saat mereka ke markas Salzburg dengan penalti yang dibuat oleh Lautaro Martinez. Lautaro Martinez sendiri masuk di babak kedua dan mereka bisa mendapatkan 3 poin ini menjadikan mereka bersama dengan Sociedad ya yang juga untuk menghantam Benfica, dan akhirnya 2 tim ini yang memastikan diri saya pikir lolos ke babak 16 besar, Sociedad dan Inter, karena tidak mungkin lagi bagi Salzburg ya dengan 3 poin untuk bisa menang 2 kali pertandingan terakhir pun mereka hanya pasti 9 poin, tidak bisa mengejar Sociedad dan Inter di grup D ini yang memastikan lolos. Jadi saya pikir setelah Munchen ada Madrid dan Sociedad dan Inter. Bagaimana dengan wakil klub Inggris lainnya? Arsenal, The Gunners ini menang di kandang 2-0 melawan Sevilla. Sevilla itu peringkat paling bawah di grup B dan Arsenal membuka peluang untuk bisa lolos 9 poin sekarang. Tim asuhan Arteta ini ya berlari sendiri di depan, hanya dibuntuti oleh PSV dengan 5 poin dan Lens dengan 5 poin. PSV juga menang 1-0 melawan Lens dengan 5 poin. Jadi unggul 4 poin di antara 2 pesaing di bawah. Saya pikir bagi Arsenal mereka butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa lolos. Ketika bermain di Emirates, 2 gol diciptakan oleh Leandro Trossard, umpan atau asis terukur yang diberikan oleh Bukayo Saka, dan Bukayo Saka sendiri mengunci kemenangan bagi Arsenal lewat gol dia, dan pantas wajar kalau Bukayo Saka ini dinobatkan sebagai man of the match dalam pertandingan ini karena tampil sangat baik. Ya, jadi itulah review yang boleh saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan oh ya, saya kembali ke duel antara Copenhagen dan MU. Salah satu pemain yang konon disebut-sebut yang bergaung akan naturalisasi tapi belum sampai sekarang masih belum jelas, yaitu Kevin Dix. Tampil luar biasa di jantung pertahanan Copenhagen dan dia tidak tergantikan. Main sangat baik sekali dan ini membuktikan bahwa saya pikir dia juga akan bisa dilirik oleh klub-klub besar di Eropa kalau melihat bagaimana dia bermain di belakang sangat tenang, ya visi bermainnya bola sangat jelas. Ya saya pikir sayang kalau dia tidak diambil oleh timnas kita. Ya tapi kan di belakang sudah berjubel pemain-pemain belakang karena sudah lagi dalam proses naturalisasi adalah Jai Ises dan terakhir menghidupkan kembali opsi WNI bagi Yasin Hapner sehingga ingin menipiskan peluang bagi Kevin Dix. Tapi saya pikir ini pemain yang pantas kalau kita bisa mendapatkan Kevin Dix. Tapi kembali tergantung kepada Ketua Umum Pak Erick Thohir, juga kepada STY untuk melihat ini. Karena ini pemain yang saya bilang sekali lagi, saya akui. Kevin Dix adalah pemain grade A yang luar biasa. Nah kita lihat sebentar cuplikan gol penentuan yang dibuat oleh Ronny Bardassi yang memupuskan harapan bagi MU untuk bisa paling tidak bermain 3-3. Dan ini gol yang terjadi di 3 menit terakhir menjelang waktu normal selesai dari Copenhagen. Itu dia tembakan yang memantul ke tanah yang dibacakan oleh Ronny Bardassi yang gagal diantisipasi oleh Andre Onana. Tapi Onana juga bermain cukup oke dalam pertandingan. Ada beberapa save gemilang yang dibuat dia untuk menyelamatkan gawang MU.
menghadapi Copenhagen. Dengan kekalahan ini semakin sulit tentunya perjalanan bagi MU untuk bisa lolos ke babak 16 besar, tapi tetap masih ada celah kalau mereka bisa menang 2 kali dalam bagaimana mereka menghadapi Munchen dan juga menghadapi Copenhagen, Galatasaray dalam pertandingan berikut. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.